Majulah jalan ke sorga, tambah hari majulah. Yesus samanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke sorga, tambah hari majulah. Yesus samanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus samanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah jalan ke surga, tambah hari majulah. Yesus samanya beserta, lebih manis rasanya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi hari ini, Jumat tanggal 3 April 2026. Pergi ke kebun pisang. Pisangnya matang langsung dimakan. Kalau kita mengaku anak Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita dan marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, untuk kasih sayang Tuhan yang sudah memelihara dan menyertai kami sepanjang malam, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak, dan Kau bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih dan kemuliaan. Kami rindu Tuhan untuk bisa hidup di dalam perkenanan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini, untuk menjadi bekal di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati Bu Betty yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar Bu Betty bisa menyampaikan isi hati Tuhan dengan baik. Dan kami umat-Mu Tuhan juga Engkau urapi, sehingga Bapa kami semua bisa berubah dan kami bisa hidup semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dan juga hidup dalam perkenanan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan renungan hikmat pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hikmat pagi pada hari ini dengan tema menang dengan jalan turun. Tema tersebut diambil dalam Filipi 2 ayat 8 yang berbunyi demikian. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia bisa mendefinisikan keteguhan sebagai ambisi untuk mendaki kekuasaan dan mempertahankan harga diri. Kita diajarkan oleh dunia bahwa pemenang adalah mereka yang mampu memegang kendali dan menolak untuk ditundukkan. Namun di gerbang Yerusalem, Yesus memperhatikan sebuah paradoks yang menjungkir balikan logika manusia. Ia tidak datang dengan kereta perang untuk menaklukkan musuh, melainkan dengan keledai untuk menaklukkan maut melalui penyerahan diri. Keteguhan Yesus tidak diukur dari seberapa kuat ia melawan tekanan dunia, melainkan dari seberapa berdaulat ia mampu menundukkan diri di bawah rencana keselamatan Bapa. Rasul Paulus merangkum esensi dari ketaatan Kristus demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Keteguhan Yesus memasuki Yerusalem adalah wujud nyata dari pilihannya untuk tidak menggunakan hak keilahiannya sebagai tameng perlindungan. Frasa taat sampai mati di sini menunjukkan sebuah ketaatan yang tuntas.
Keteguhan Yesus Kristus bukan hanya bertahan hingga titik penderitaan, tetapi hingga kematian yang paling hina. Di Yerusalem, Yesus menghadapi ujian integritas yang paling berat. Ia memiliki kuasa untuk turun dari keledai dan memanggil bala tentara, melainkan ia memilih untuk tetap berada di jalan menuju salib. Masuknya Yesus ke Yerusalem adalah deklarasi bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi, melainkan pada kemampuan untuk tetap taat pada panggilan Allah, bahkan ketika jalan itu menuju pada peniadaan diri. Mengikuti Kristus berarti bersedia untuk turun dalam kerendahan hati. Namun, seringkali sebagai manusia, mudah untuk goyang saat harga diri disinggung atau saat ketaatan menuntut pengorbanan ego. Namun, kita belajar dari Kristus Yesus. Dengan keteguhan sejati diuji, bukan saat kita berada di atas, melainkan saat kita bersedia takluk pada kehendak Allah. Mari kita menjadi pribadi yang teguh di dalam Kristus, karena Kristus sudah menyatakan teladannya. Demikian bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang kami kenali dalam Tuhan Yesus Kristus yang sungguh teguh. Ia bersedia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Biar kehendak Bapa yang jadi bukan kehendak dirinya. Dan kami sungguh rindu meneladaninya di dalam keseharian kami. Meskipun kami tahu tidak mudah, tapi kami juga mau belajar untuk tetap teguh di dalam keimanan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami, kami mau tetap setia apapun yang terjadi. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mempercayakan hari ini dengan seluruh rangkaian kegiatan kami. Mohon Tuhan menyertai dan memimpin, biarlah apapun juga yang kami perbuat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.